Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi bersama saya ya, pada pembelajaran fisika kali ini kita masih melanjutkan terkait masalah listrik statis ya. Pembahasan terkait listrik statis kemarin sudah kita jelaskan terkait medan listrik pada, eee, muatan diskrit, terus ada medan listrik pada muatan kontinu juga. Sebelumnya sudah kita bahas juga terkait masalah hukum Coulomb ya, gaya gaya listrik atau gaya elektrostatika gitu ya. Nah, sekarang kita masih melanjutkan terkait masalah medan listrik untuk muatan kontinu ya. Saya ingatkan lagi kemarin ya, ini yang sudah kita bahas ya, ini persamaan medan listrik untuk garis ya, muatan berupa garis, muatan berupa permukaan, luasan atau volume ya. Nah, kemarin juga sudah saya contohkan ya, untuk muatan garis ya. Nah, sekarang masih muatan garis juga tapi bentuknya berupa lingkaran gitu ya. Nah, jika ada muatan garis berupa lingkaran seperti ini gitu, kemudian katakanlah jari-jarinya R gitu ya, kemudian, ditanya berapakah atau tentukanlah medan listriknya di titik ini. Katakanlah di titik P misalnya ya, kita gunakan titik P lagi di sini ya. Nah, berapa medan listrik di titik P tersebut? Jika rapatan muatannya juga kita anggap homogen lambda gitu ya. Nah, oke, seperti biasanya kita sepakati dulu ininya eee, sumbu koordinatnya gitu ya. Ini saya buat ke arah X, ini Y, ini Z, yang mana untuk vektor satuannya ini diwakilkan oleh I, yang Y-nya adalah J, seperti biasa ini K ya. Boleh juga kalau mau misalnya X topi, Y topi, atau Z topi ya. Oke, terserah kita sepakati di sini saya menggunakan IJK ya. Oke. Nah, terus saya perkenalkan juga di sini ya, katakanlah saya meninjau elemen ini ya, deki ini saya eee, D katakanlah ini DL-nya lah ya yang saya tinjau ya. Nah, kemudian elemen ini, deki ini yang saya tinjau, berarti saya definisikan sudutnya antara sumbu X dengan ini tadi adalah theta gitu ya. Kemudian ini jari-jarinya R, kemudian jarak antara titik pusat ini ke titik P itu katakanlah Z, kemudian sudut antara elemen ini dengan sumbu Z itu adalah V ya. Nah, oke, selanjutnya baru kita mengerjakannya. Nah, persamaan digunakan apa gitu ya. Persamaannya menggunakan yang kemarin sudah saya sampaikan, E sama dengan K integral lambda dibagi R kuadrat ya, dikali R topi DL. Ini masih garis ya, masih muatan garis. Nah, kemudian kita ganti, disubstitusikan yang piranti-piranti yang sudah kita perkenalkan di awal tadi ya. Oke, lambdanya tetap ya, kemudian lambda, kemudian jaraknya ya, R kuadratnya apa? Ya, jaraknya berarti kan ini R-nya sama dengan apa? Akar dari jari-jari dan Z ini, berarti kan Z kuadrat ditambah R kuadrat ya jaraknya. Oke, ini ya. Sehingga kalau R kuadrat, Z kuadrat tambah R kuadrat. Oke, dikali vektor satuannya adalah Z dibagi Z kuadrat plus R kuadrat ke arah K ya. Ke arah K. Ini ya, vektor satuannya ya, Z dibagi ini ya, karena ke arah K dia ya, ininya. Oke, kemudian DL-nya itu sendiri adalah apa? Ya, atau dekinya ini kan, dekinya inilah dimasukkan ke sini ya, dekinya. Oke. Berarti kita sudah, ini R kuadratnya, ini R topinya, ini adalah dekinya. Oke ya. Batas integralnya berapa? Ya 0 sampai 1 putaran penuh 2pi ya. 0 sampai 2pi. Kalau hanya setengah berarti 0 sampai pi gitu ya. Oke, nah selanjutnya tinggal menyelesaikan bentuk integral ini ya. Berarti sehingga
ya bisa kita sederhanakan lebih ini ya, ini sederhana sekali sebenarnya karena banyak tetapan ya. Berarti K-nya tetapan, lambdanya tetapan, R-nya juga tetapan, Z-nya oke. Oke, ini ya tetap. Jadi dia d theta ya, perubahan theta ya. Oke, sehingga 0 sampai 2 pi d theta. Ya sudah, berarti kan ini theta integral 0 sampai 2 pi. Berapa? 2 pi. Berarti kan ya tinggal dikalikan aja ini tetapan tadi dikali 2 pi. Maka 2 pi K lambda RZ dibagi Z kuadrat plus R kuadrat dipangkat 3/2 K gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita kelompokkan yang 2 pi lambda R. 2 pi lambda R itu kan kalau kita ingat, kalau 2 pi R itu apa? 2 pi R itu kan tidak lain adalah keliling dari atau panjang dari kawat tersebut ya. Panjang dari garis muatan garis tersebut ya, 2 pi R. Nah, K dikali lambda itu apa? Berarti si Q itu sendiri muatan ya, rapat muatan dikali panjangnya, berarti muatan itu sendiri. Sehingga ini 2 pi lambda R itu tidak lain Q. Jadi K QZ dibagi ini ya, sama dengan K atau pi. Sehingga ya inilah rumus atau besarnya medan listrik di titik P untuk kasus yang kita tinjau berupa muatan garis yang berupa lingkaran tadi pas di atasnya di tengah-tengahnya ya. Oke ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk yang berupa luasan. Masih bidang yang berbentuk lingkaran ya. Ya, luasannya berbentuk lingkaran seperti ini. Oke ya, biar lebih ini saya perkenalkan lagi, katakanlah ada muatan ya. Muatan berupa ini kan luasan ya sebetulnya ya. Bidang ya. Katakanlah ininya rapat muatannya sigma gitu ya. Kemudian ya kita perkenalkan piranti besar-besaran yang muncul di sini, pirantinya biar kita lebih mudah ya. Ini sumbu x, y, z, nanti ini vektor satuannya i, j, k sama gitu ya. Kemudian juga kita akan meninjau dua elemen di sini ya, delta deki di sini ya, simetri ya. Kemudian oke, jari-jarinya R di sini jarak titiknya ke titik ini P lagi, katakanlah ini adalah Z ya. Kemudian ini adalah jarak dari ini elemen ke titik P, ini juga sama karena dia simetri juga ya. Ini R-nya sama ya, R-nya sama gitu ya. Kemudian seperti tadi ya, ini adalah kalau ini kita meninjaunya elemen yang di sini tadi ini adalah R aksen ya, jarak ini R aksen, ini yang merah kecil ini R aksen, maka yang dari sini ke sini itu adalah DR aksen ya, DR aksennya gitu. Oke. Nah, sekarang lagi-lagi persamaannya seperti yang sudah saya perkenalkan sebelumnya ya, bahwa E sama dengan K integral ya, K integral sigma karena luasan sigma dibagi R kuadrat kali R topi dikali dA. Ya, jadi sebenarnya rumusnya sama gitu ya, hanya ketika kita meninjau luasan berarti kan rapat muatannya kita definisikan sigma kemarin sebelumnya ya gitu ya. Oke. Nah, sehingga ya kita substitusi besaran-besaran yang sudah kita sampaikan sebelumnya ya, bahwa E sama dengan K integral sigma R kuadrat cos theta K topi dA gitu ya. Oke, sebenarnya kenapa kok bisa muncul cos theta, nanti itu ada pembahasan akan saya jelaskan lebih lanjut ya, kenapa cos theta K topi gitu ya. Sebenarnya kan mungkin langsung saja ya, kalau kita lihat ini tadi kan berarti kan sini ada DE ya. Di sini juga ada DE juga ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya gitu ya, maka di sini nanti akan ada vektor ini ya. Ini kan nanti mengcancel ya, hanya ada di sini ya. Kalau sudutnya ini theta misalnya, maka ini adalah apa ya, sehingga lebih lanjut kita lihat dA-nya adalah 2pi R aksen dR aksen, kemudian R kuadratnya sama dengan ya, R kuadratnya sama dengan
R aksen kuadrat ditambah Z kuadrat, ya. R kuadrat sama dengan, ya, R aksennya ini ya, R kuadrat sama dengan R aksen kuadrat tambah Z kuadrat. Oke ya, kita sepakati ya. Oke, sehingga cos theta-nya adalah Z dibagi R aksen kuadrat per Z kuadrat pangkat setengah, ya. Cos theta-nya adalah Z dibagi R aksen kuadrat tambah Z kuadrat pangkat setengah, ya. Z dibagi ini kan, R-nya apa? Akar ini Z kuadrat plus R aksen kuadrat, ya. Nah, oke ya. Cos itu berarti depan, ini theta-nya sini berarti ya. Theta-nya di situ ya. Oke. Nah, sehingga medan listrik titik P itu adalah K integral 0 sampai R ya, 0 sampai R, jari-jarinya ya, jari-jarinya kita, karena R aksennya kan dari 0 sampai ke R ya. Oke. Oke, kita lihat di sini sigmanya dikali 2pi R aksen dari R aksen ya, dikali Z dibagi ini ya. Ini tadi kan cosnya ya, ini cos cos theta-nya kan ini, R-nya, R kuadratnya, maaf. Ini saya apa? R kuadratnya kan yang ini tadi. R kuadrat kan sama dengan ini kan. Nah, kemudian cosnya ini, maka kalau masuk ke sini tadi cos theta per ini kan, ini hasilnya Z dibagi ini. Kemudian ini sigma, yang ini 2pi R aksen itu adalah apa? DA-nya ya. Oke. DA-nya. Nah, sehingga kita kelompokkan yang tetapan biar kita apa namanya? Kita faktorkan yang ini, yang tetapan kita keluarkan dari integralnya 2pi sigma KZ K atau P ini ya, tidak terpengaruh terhadap operator integral ini ya, sehingga integralnya 0 sampai R ya, dari R aksen dibagi R aksen plus Z kuadrat pangkat 3/2 DR aksen ya, DR aksen. Nah, lagi-lagi ini kan dalam R aksen ininya ya, terhadap R aksen integralnya. Nah, bentuk integral semacam ini bisa dilihat di jadi lebih menyerupai yang ini ya. Bentuk ini R aksen berarti yang ini ya. Kita pilih yang ini ya. Jadi kalau integral X dibagi X kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2 dx itu sama dengan minus 1 per X kuadrat plus A kuadrat pangkat setengah plus suatu ini ya, kalau integral tak tentu ya. Suatu tetapan integrasi C-nya. Nah, oke. Selanjutnya sehingga kita tentukan hasil integral ini ya. Ya, dengan konsep integral ini tadi, sehingga kita dapatkan EP-nya 2pi sigma KZ K atau pi ya. Hati-hati ya di sini, K ini bukan vektor satuan, K ini K ini tetapan ya. Tetapan Coulomb ya. Yang ini K ini adalah apa? Arah ke vektor satuan ke arah sumbu Z-nya ya. Oke. Nah, minus hasil integralnya tadi 1 per akar R aksen kuadrat ditambah Z kuadrat, batasnya 0 sampai R gitu ya. Nah, sehingga kita masukkan batas-batasnya ke hasil integral ini tadi ya. R aksennya diganti dengan R dan 0 ya. Sehingga kita dapatkan ini tetap ya, yang ini tetap minus 1, ini ganti ke R kuadrat plus Z kuadrat ya, kemudian diganti 0, min plus 1 per akar 0 tambah Z kuadrat, akar Z kuadrat, sehingga ini kita pindahkan ya. Ini seperakar Z kuadrat kan 1 per Z, yang ini kan tetap ya, ini tetap 1 per Z minus ini ya. Oke, sehingga di titik energi medan listrik titik P-nya adalah ini dikali 1 per Z minus 1 per akar R kuadrat plus Z kuadrat dikali K topi ya. Oke, nah sekarang ya, inilah medan listriknya di titik P untuk kasus yang tadi ya. Oke. Nah, bagaimana kalau untuk Z-nya?
jauh lebih besar dibandingkan dengan R-nya. Z yang ini, Z-nya jauh lebih besar dibandingkan dengan jari-jarinya, ya. Maka bisa kita carikan hasilnya, maka medan listrik titik P ya, tidak lain adalah 2pi yang kita dapatkan tadi ya. Ini kita menyajikan yang ini tadi dalam bentuk lain. Coba kita lihat ya. Kan bisa juga. Ini kan Z-nya kita Z kali Z ini kan 1 ya. Z kali per Z 1, di sini ini Z per ini ya. Oke. Nah, terus yang ini kita Z-nya kita jadikan boleh kita nyatakan seperti ini kan ya. Ini kan akar R kuadrat plus Z kuadrat per Z kuadrat. Akar Z kuadrat kan Z. Nah, naik ke atas kan Z. Ini kan sama aja. Ini memanipulasi saja sebetulnya ya. Oke ya. Semoga paham yang sampai sininya gitu. Kemudian nah, sehingga yang ini kalau kita buat jadinya kan Z kuadrat bagi ini kan 1 ya. Jadi ini R akar, ini kan sama aja 1 minus R kuadrat per Z kuadrat ditambah 1 pangkat min setengah. Oke ya. Oke, nah yang bentuk ini kita ekspansikan dengan deret Taylor. Pendekatannya gitu. Tolong dipelajari lagi ya untuk terkait deret Taylor ya. Jadi belajar listrik itu ya, elektrodinamika itu banyak berkaitan dengan konsep analisis vektor, kemudian dengan integral yang bentuk-bentuk yang agak unik ya, kemudian diferensial juga gitu. Jadi konsep, nah ini direct juga gitu ya pendekatannya kan gitu. Jadi matematika fisikanya terpakai juga ya di sini, jadi sangat-sangat terpakai. Bahkan ternyata ini tuh keterlibatan piranti-piranti matematis yang kita pelajari selama ini dalam fisika gitu ya, dalam menyelesaikan ya, jadi alat bantu sebetulnya. Nah, oke, kita ekspansikan ini dengan deret Taylor ya, sehingga yang bentuk 1 plus R kuadrat per Z kuadrat pangkat min setengah itu ya, itu pendekatannya adalah 1 minus setengah R kuadrat dibagi Z kuadrat gitu ya. Oke, jadi ini diganti dengan ini nanti ya. Oke, sekarang kita substitusikan. Jadi medan listrik titik P sama dengan ini tetapan tadi ya, dikali 1 minus ini ekspansi dari Taylornya ya. Jadi 1 min setengah R kuadrat dibagi Z kuadrat ya, dikali K topi, sehingga ini 1 sama satunya saling mengcancel ya, negatif kali negatif positif. Jadi tetapan ini dikali setengah R kuadrat dibagi Z kuadrat ke arah K gitu ya. Kemudian kita sederhanakan lagi, 2 sama ini mengcancel ya, 1 ya. Sehingga ya hasilnya adalah pi sigma K R kuadrat dibagi Z kuadrat K topi ya. Nah, ingat lagi bahwa rumus muatan pada luasan, berarti sigma dikali luasnya ya. Rapat muatan dikali luasnya. Nah, luas lingkaran itu apa? Sigma luas lingkaran pi R kuadrat. Nah, sigma pi R kuadrat itu adalah Q ini ya. Ini tidak ada Q. Kita masukkan ke sini ya, di sini. Jadi kaki dibagi Z kuadrat. Ya. Artinya apa? Jadi rumus yang kita kenalkan dari awal, medan listrik sama dengan tetapan Coulomb dikali muatan sumbernya dikali jarak kuadrat terhadap titik yang kita tinjau dikali vektor satuannya ya, berlaku sampai ini pun juga kan identik ya rumusnya. Oke. Nah sekarang bagaimana kalau ini medan listrik di titik P ya, jika nilai Z-nya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan R-nya. Nah, bagaimana jika R-nya menuju infinite? R-nya sekarang infinite, menuju infinite. Berapa medan listrik titik P-nya? Oke, sama, maaf ya. Maaf ya. Oke, kita lanjutkan. Maaf, ada kendala teknis ya, sedikit kendala teknis. Oke, kita lanjut. Jika R-nya menuju infinite, maka medan listrik titik P-nya sama ya, yang rumus tadi itu kita teruskan lagi 2 pi sigma ini tetapannya tadi kan 1 minus yang ini tadi ya.
sudah kita dapatkan sebelumnya yang ini, tinggal pendekatan yang suku ininya kita lihat ya, suku ininya ya. Oke, nah kalau R-nya infinite maka ini kan sigma infinite dibagi suatu Z, maka ini kan besar sekali nilainya, sama aja 1 ditambah ini. Nah, 1 dibagi infinite ini kan 0. Jadi 1 min 0 sehingga medan listrik titik P-nya ini jadinya sederhana lagi ya, lebih sederhana. Oke ya. Oke, demikian tadi penjelasan terkait masalah medan listrik oleh muatan kontinu ya, baik berupa garis yang berupa muatan garis yang berupa lingkaran dan muatan luasan yang berupa lingkaran gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lagi-lagi kalau ada hal yang keliru dari yang saya sampaikan mohon dikoreksi, sampaikan di kolom komentar ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya memperbaiki ya kualitas-kualitas pembelajaran fisika ke depannya gitu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.